wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 April 2019 bertepatan dengan 27 Rajab. Umat muslim memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa maha dahsyat yang menjadi titik tolak perubahan sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun silam. Peristiwa maha hebat dari tanah Arab yang jauh lebih mengagumkan dari satelit ataupun Sputnik dan benda-benda langit lainnya. Sebuah peristiwa perjalanan yang dialami Muhammad SAW tidak saja menembus ruang angkasa di sekitar bulan, bahkan sudah meluncur ke ufuk yang tertinggi melalui sistem planet. Menerobos ruang langit yang luas, berlanjut terus ke gugusan bintang Bima Sakti, meningkat kemudian mengarungi semesta alam hingga sampai di ruang yang dibatasi oleh ruang yang tak terbatas. Kemudian sampailah Rasulullah Muhammad SAW di sebuah tempat yang disebut Al-Quran dengan Sidratul Muntaha, sebuah ruang yang mutlak yang dinamakan Maha Ruang. Ruang inilah yang dilukiskan Al-Quran. Dan dia Muhammad di ufuk yang tertinggi. Al-Quran Surah An-Najm ayat 7. Perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan biasa, butuh persiapan fisik dan jiwa yang sempurna. Maka sebelum diberangkatkan, malam itu Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau, lalu membawa beliau ke arah sumur Zamzam. Di sumur Zamzam, para malaikat itu merebahkan tubuh Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Rasul sampai ke bawah perut. Malaikat Jibril berkata kepada Mikail, "Ambilkan nampan dengan air Zamzam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Jibril alaihi salam mengeluarkan hati Rasul SAW yang mulia, lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan, lalu dituangkan ke dalam hati beliau. Maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup kembali oleh Jibril alaihi salam. Entah apa jadinya jika bekal ini tidak diberikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan. Perjalanan ini benar-benar harus mengandalkan hati, keimanan sempurna, tak ada keraguan sedikit pun. Karena perjalanan yang tidak biasa dinalar oleh akal manusia. Perjalanan Isra Mi'raj pun harus menghadirkan hati di atas segalanya. Maka perjalanan pun dimulai. Perjalanan ini dicatat dalam berbagai riwayat. 16 sahabat mulia meriwayatkan perjalanan agung Nabi SAW. Salah satunya penuturan Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi buruk, seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Langkah hewan itu sejauh mata memandang. Aku menungganginya dan Jibril alaihi salam mendampingiku. Aku pun pergi. Di sebuah tempat Jibril berkata, 'Turunlah, salatlah di sini.' Aku pun turun dan melakukan salat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau tadi salat di Taibah atau Madinah. Di sanalah tempat hijrahmu nanti.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun melaksanakan permintaannya. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau sholat di Tur Sina, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihi salam.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun turun dan sholat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau sholat di Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihi salam.' Setelah itu aku memasuki Baitul Maqdis. Di sana semua Nabi alaihi salam dikumpulkan untuk bertemu denganku. Jibril kemudian membawaku ke depan untuk menjadi imam. Aku pun lalu mengimami mereka. Jibril alaihi salam lalu datang menghampiriku dengan membawa cawan berisi arak dan cawan berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, 'Engkau telah memilih yang sesuai fitrah.' Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu langit. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Aku Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril alaihi salam menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihi salam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya,
siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihimah. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga. Dan aku bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Beliau telah diberi separuh dari ketampanan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Penjaga langit itu kembali bertanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan aku bertemu dengan Idris alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan aku bertemu dengan Harun alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-6 dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan aku bertemu dengan Musa alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7 dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ke-7 dan aku bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa alaihi salam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus-menerus aku pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihi salam. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian aku turun sampai aku bertemu dengan Musa alaihi salam sambil aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka aku pun berkata,
Sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Pemirsa Hasanah, peristiwa perjalanan mahadahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta tempat ia berkeluh kesah atau Hira, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Dua sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya. Maka Rasul berangkat keluar Mekah, berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun pergi menuju jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif. Bahkan anak-anak pun turut melemparinya, hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harisah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya, mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Mekah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina. Dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam sholat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa menembus langit, bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit, dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu, sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para Rasul, hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah salat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya, Abu Thalib, atau kasih sayang sang istri, Khadijah radhiyallahu anha. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pemirsa, mungkinkah ilmu pengetahuan mengungkap perjalanan menakjubkan dalam Isra dan Mi'raj? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, perjalanan Mi'raj Nabi SAW benar-benar perjalanan lintas dimensi yang tak bisa dibuktikan secara nalar. Hingga kini, ilmu pengetahuan bahkan belum mampu membuktikan peristiwa maha dahsyat ini dan tetap akan menjadi misteri yang tak bisa dipecahkan ilmu pengetahuan modern. Ada beberapa hal menarik di sini. Pertama, jarak perjalanan dalam Isra dan Mi'raj yang melampaui hitungan-hitungan teori kecepatan. Kecepatan cahaya saja yang sampai kini masih dianggap sebagai materi paling cepat di alam semesta ini masih tidak bisa menjelaskan mengenai Isra dan Mi'raj. Jika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan kendaraan atau buruk menggunakan kecepatan cahaya sekalipun, tidak akan mampu melakukannya dalam satu malam karena jarak yang ditempuh kurang lebih miliaran tahun cahaya. Lalu apabila buruk itu melebihi kecepatan cahaya, tetap saja sulit diterima akal karena dengan kecepatan itu, tekanan yang akan dirasakan oleh manusia akan menghancurkan tubuhnya.
Semakin cepat suatu materi, maka tekanannya pun akan semakin berat. Contohnya, bila kita mengendari mobil F1, pasti tubuh kita akan merasakan tekanan hebat, bahkan bisa menghancurkan saraf-saraf bila tidak kuat menerimanya. Itu baru kecepatan mobil yang belum bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Bila kecepatan semacam ini saja bisa berdampak buruk bagi tubuh, apalagi sesuatu yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Itu sebabnya saat kabar peristiwa Isra dan Mi'raj sampai ke telinga kaum musyrik, kota Mekah gempar. Kabar ini menjadi bahan tertawaan kaum musyrik. Mereka menjadikannya bahan untuk menjatuhkan wibawa Rasul Muhammad SAW. Tidak masuk akal. Muhammad telah kehilangan akal sehatnya dan masih banyak lagi kata-kata keji dilontarkan pada Rasul SAW. Hati dan keimanan. Maka dengan itu peristiwa Isra dan Mi'raj menemukan maknanya sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasul SAW yang merupakan rukun iman dan menjadi syarat sahnya keimanan seorang mukmin. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu, intinya Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Lalu bagaimana cara sholatnya Nabi dan umat muslim saat itu sebelum Isra dan Mi'raj? Apakah seperti yang kita kenal sekarang atau berbeda caranya? Tentang bagaimana cara sholat Nabi SAW dan kaum mukmin sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, seorang ulama kontemporer mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu a'lam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansuh atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyah Shakir pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dengan syarah Az-Zarqadi. Disebutkan, cara sholat ini memang diperselisihkan. Apakah sholat wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat wajib. Dan sebagian mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan dalam kasus semacam ini tidak memiliki dampak dalam pengalaman. Pemirsa Hasanah, tidak semua peristiwa bisa dijelaskan dengan logika, akal, dan teori. Dalam beberapa hal, kita harus memahami sesuatu dengan menyertakan hati. Sehingga ketika akal dan hati dipadukan, akan memancarkan kedahsyatan tiada tara. Bisa menembus dinding-dinding yang sering menutupi kemampuan akal. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, pada malam Isra Mi'raj, ada suatu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Nabi kita Muhammad SAW yang hendaknya kita amalkan. Kalimat apakah itu? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW pada malam Isra pernah melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya pada malaikat Jibril, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia Muhammad." Ibrahim alaihissalam pun mengatakan pada Muhammad, "Perintahkanlah pada umatmu untuk membiasakan memperbanyak bacaan zikir yang nantinya akan menjadi tanaman surga. Tanahnya begitu subur, juga lahannya begitu luas." Nabi SAW bertanya, "Apa itu tanaman surga?" Ia menjawab, "La haula wa la quwwata illa billah." Tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah.
Wallahu alam. Pemirsa, buruk tunggangan yang dikendarai Nabi dalam Isra Mi'raj sering digambarkan sebagai binatang seperti kuda bersayap, tapi berkepala wanita cantik, seperti binatang-binatang mitos. Sebenarnya buruk ini binatang apa? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis menggunakan kendaraan yang disebut dengan buruk. Tunggangan ini memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa, bisa melesat dengan kecepatan seperti kilat. Makhluk ini disebut buruk. Banyak orang menggambarkan buruk dengan gambaran yang bermacam-macam. Yang paling terkenal di masyarakat, buruk digambarkan sebagai kuda putih dengan dua sayap dan kepalanya berwujud wanita yang sangat cantik. Entah dari mana sumber penggambaran ini berasal. Lukisan makhluk dengan ciri seperti itu juga sering kita dapatkan dan biasanya dikasih nama buruk. Gambaran itu bahkan divisualkan dalam bentuk patung, boneka, atau kostum yang dirangkai dengan upacara adat atau peringatan-peringatan. Seperti di sebuah daerah dikenal istilah tabui. Tradisi yang diadakan di awal Muharram itu selalu menyertakan simbol buruk, berupa patung dari kayu dan rotan. Bentuknya seperti kuda besar, bersayap lebar, dan berkepala wanita cantik. Saking kreatifnya, pernah pula replika kuda berkepala wanita berwajah cantik itu diberi jilbab. Di daerah lain bahkan ada tarian tiga buruk berbentuk kuda terbang dengan berkepala seorang wanita cantik, diiringi musik rebana dan lantunan salawat ketika menyambut acara-acara penting. Lalu sebenarnya binatang apakah buruk itu? Karena sering digambarkan orang seperti binatang-binatang mitos Yunani. Penggambaran yang bermacam-macam itulah yang menjadikan buruk sebagai makhluk mitos. Buruk sendiri sebenarnya makhluk yang nyata, benar-benar ada, karena banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan. Binatang itu memang tunggangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra dan Mi'raj dengan gambaran yang berbeda dengan gambaran kebanyakan orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, kemudian aku diberikan seekor binatang yang lebih kecil daripada bagal, peranakan kuda dengan keledai, namun melebihi keledai putih. Al-Jarud mengatakan kepadanya, itu adalah buruk, wahai Abu Hamzah. Anas mengatakan, betul, dia binatang itu meletakkan langkahnya sejauh pandangan mata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Huzaifah bin Al-Yaman, dituturkan bahwa Rasulullah SAW telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam, tidaklah terpisahkan di atas punggung buruk sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka. Kemudian mereka berdua kembali pulang ke tempat semula ketika berangkat. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut para ahli bahasa buruk adalah nama binatang yang ditunggangi Rasulullah SAW di malam Isra. Az-Zubaydi dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Ain dan pemilik kitab At-Tahrir menyebutkan buruk adalah binatang yang ditunggangi oleh para nabi alaihissalam. Pernyataan ini masih harus dibuktikan dengan dalil yang sahih. Menurut Ibnu Duraid, buruk berasal dari kata al-barqi atau kilat, insya Allah Ta'ala, karena kecepatannya. Ada yang mengatakan dinamakan buruk karena terlalu bersih, mengkilat dan sangat cepat. Ada yang mengatakan karena warna putihnya. Al-Qadi mengatakan kemungkinan dinamakan buruk karena dia memiliki dua warna. Maka ucapan syatun barqo berarti kambing kilat apabila di sela-sela bulunya yang berwarna putih terdapat bercak-bercak hitam. Oleh karena itu, dia mengatakan di dalam hadis itu disifatkan bahwa buruk itu berwarna putih. Bisa jadi ia dari jenis kambing kilat dan dia terbatasi dengan warna putih. Dengan demikian, dari namanya saja, para ulama sendiri ternyata berbeda-beda dalam menggambarkan binatang tunggangan Nabi SAW ini. Lalu apa hakikat dari binatang buruk itu? Seperti apakah dia? Apakah dia memiliki sayap? Berapakah kecepatannya sekali dia melangkah? Bagaimana mungkin saat mengendarai buruk, Nabi Muhammad SAW bisa selamat melintasi atmosfer bumi? Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena itu semua adalah termasuk perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa mengatakannya, melebihi dari keterangan teks-teks yang sahih.
Kita pun tidak dituntut untuk mencari jawabannya. Kita hanya dituntut untuk mengimaninya saja. Apabila hal-hal itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, pastilah Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kita. Wallahu alam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.